karena penghasilan dia tidak tetap, kadang ada, kadang nggak ada, istri jadi membayar cicilannya. Ini orangnya hilang arah ya, mau cari titik hitam saya bingung, mau menceraikan juga bingung. Berarti kan sebagai istri saya memenuhi standar. Benar-benar mantap. Apa tuh mantap itu? Apa tuh? Sia-sia lagi. Berarti kalau untuk kesaksian hari ini harusnya dari pihak Aku nggak paham. Tadi sempat terdengar teriakan agak Sidangnya diundur lagi karena tiba-tiba tergugatnya pengen jawab, kenapa nggak jawab dari kemarin? Oh gitu. Gugatan kan udah masuk, udah 4 kali kita ya. Terus tergugatnya nggak datang, ngirim kuasa hukum. Terus nanti udah bisa semuanya hadir, tidak ada surat kuasa istimewanya. Jadi kayaknya memang bermain-main aja. Oh, dia mau jawab di teks. Iya. Dia nggak Lucu ya? berapa kan? Nggak tahu. Tapi kan Makanya tadi aku bukan keras ya, dalam artian gini, minta ke para hakim untuk mengerti lah. Sebagai penggugat kan udah bolak-balik nih, udah mempersiapkan bukti, tapi sepertinya pihak tergugat tidak bisa diajak kooperatif. Jadi ya sidangnya diundur lagi untuk menjawab, padahal kan sudah pembuktian, menghadirkan saksi-saksi. Kenapa nggak hari itu juga dia datang, dia jawab, lalu diperiksa, baru putusan? Harusnya kan hari ini putusan. Ya, jadi tadi tim kuasa hukumnya mulai kenalan sama saya. Ayah, lebih ke arah memang pingin mengulur aja. Mungkin memang indranya belum siap cerai kayaknya. tapi cukup kecewa nggak sih? Ini kan ada kalinya dia nggak datang, maksudnya kayak di Iya, 5 kali ya. Pinter sekali dia langsung nge-save. Di media-media ini udah bisa jadi bukti juga gitu ya. Saksi hidup ya. Kecewa mah udah berteman dengan kecewa ya nggak? Tapi ya Indra ini sepertinya memang mengulur-ngulur untuk mengumpulkan dosa. Ya kan? Kecuali gini, kalau memang dia ingin baik-baik, sebenarnya kan gampang, tinggal datang ke rumah, terus kita bagi lagi apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia sebagai ayah ya. Aku tidak berbicara suami lagi nih pemirsa, tapi ya memang proses pengadilan seperti ini ingin melihat dari kedua belah pihak, walaupun memang ujung-ujungnya melewati ketidakadilan ya, dan cukup kecewa juga hak-hak perempuan di sini yang bekerja itu tidak diprotek juga. Jadi nanti ya mungkin aku akan mencoba cari cara lagi untuk bisa putusan, tapi balik lagi ya memang ini secara strategik memang sudah diinginkan oleh dari pihak tergugat gitu ya, maju mundur untuk ya punya kuasa hukum kan gak hanya satu, banyak operasional juga yang dia biayai untuk dia dan tim kuasa hukum, dan mungkin mereka berpikir kita larut-larutkan saja ini ya perceraian Cikita Medi dan Indra Aditya ini untuk mengambil hal yang positif untuk keuntungan yang sebenarnya ini menjadi kerugian buat kita, apalagi hak-hak istri dan anak, terutama ya aku dan Javier gitu dan keluarga yang lain tuh tertunda. Yang harusnya kita umroh lagi di tanggal 25, program umroh aku tertunda lagi. Berapa sih dosanya Indra Aditya? Sebegitunya kah gitu ya, menunda-nunda perceraian dengan tidak ingin bertemu, kirim kuasa hukum. Kenapa harus diproteksi? Dia kan lelaki, dia punya harga diri, dia punya atribut yang bisa dia lakukan sendiri untuk menghadapi saya sebagai istri. Apa mesti kuasa hukum yang menjalani ini? Pernahkah dia berpikir gitu, habis energi
dan biaya untuk ngurusin hal-hal seperti ini. Untung ya pengadilan, rumah dan sekolah anak tuh berdekatan. Tapi kan yang saya gugat di sini kan jelas ya, sudah bercerai saja, talak saya, alihkan aset ke saya, lalu ya kita proses handover untuk rumah yang ingin saya lanjutkan. Ya sepertinya memang Indra di bawah pengaruh yang tidak baik ya. Dengan kayak begini tujuannya tidak terlihat gitu. Dia ingin selingkuh juga, dia ingin lepas tanggung jawab, tapi dia masih menginginkan status rumah tangga ini tuh buat apa? Dia tuh kayak berasa bahwa di dunia ini yang sekarang tuh harus viral, sedangkan saya adalah seorang wanita yang tidak perlu validasi seperti itu karena profesi saya adalah pengusaha. Banyak bisnis yang harus saya desain, gak hanya urusan rumah tangga ini, tapi tersita karena sepertinya Indra dan kuasa hukumnya memang ingin mencari nama ya, ingin mencari keuntungan di atas penderitaan saya, Cikita dan keluarga besar Medi. Jadi ya tolonglah gitu. Gak mungkin saya harus mencak-mencak di dalam sana, tapi saya cuma berbicara pada yang maha mulia. Pak Hakim di Pengadilan Agama Tiga Raksa ini, beliau sudah melihat bukti proses saya datang bersama keluarga. Full keluarga itu gonta-ganti nemenin saya di sini. Yang saya sampaikan, yang saya gugat itu hal-hal yang jelas kok sesuai prosedur. Tapi prosedurnya diperlambat untuk menghargai pihak-pihak terkait seperti law firm dan kita yang di sini sendiri cuman bisa apa? Cuman bisa menunggu gitu. Jadi makanya saya rasa ini sudah masuk ke tahap penundaan secara disengaja dan ingin memperlarut aja supaya ya mungkin kita tanya aja ya dari pihak kuasa hukum apakah sebenarnya dia mengenal kliennya ya, atau memang sebenarnya ada maksud lain dari ini. Tapi nggak apa-apa, aku nggak sedih, kecewa iya, tapi ya dengan begini kan dari pihak Indranya memupuk dosa. Kayak tadi sempat disinggung, kakak menilai bahwa Indra seolah belum siap nih. Iya dong, kalau dia siap kan harusnya dia datang menjawab. Jadi lawyernya juga udah mulai kenalan, jadi aku juga nggak emosional karena menurut aku memang ini harus dihadapi kepala dingin. Kemarin aku sempat panas, sekarang harus dingin, harus ya bertahan demi anak. Beda cerita kalau Indranya masih kirim nafkah, masih nanyain anak. Kemarin anak juga chat di FaceTime minta jajan ya, namanya anak udah bisa chatting. Jadi chatting itu di luar sepengetahuan saya gitu. Gak dijawab. Jadi ya terus tadi juga ayah juga udah sempat chatting Indra. Jadi ini juga kalau bisa ya perhatiannya. Ini kan Indranya juga sepertinya takut. Jadi ya mumpung ada media, mumpung keluarga Indra juga lagi nonton, sampaikanlah ke Indra Ditya bahwa yang menjadi masalah itu sekarang adalah bagaimana anak ke depan ya. Kan sayang sama Jafir ya. Tinggal temui, kedua urus nih undangan, ada undangan klarifikasi dari pihak bank juga untuk status rumah seperti apa. Saya pikir tadi kalau memang pun dia datang ya kita bisa selesai di sini. Soalnya dari awal itu dia mau diselesaikan secara hukum pengadilan, tapi kok malah dia yang datang ya, makanya diputar-putar kondisinya. Jadi saya sih berpikir saya tidak mau terpancing lagi dengan beliau dan kuasa hukumnya. Biarkan saja alam yang memutuskan nanti akan seperti apa. Berarti kalau untuk saya percaya mungkin pengennya maksudnya Pak Soana terus uang tidak sama gini mungkin diatur ya aku
kenapa sih act like nothing happen di depan anak? Jadi tadi ayah saya juga udah sempat chatting Indra untuk datang ya di sidang hari ini, biar kalau memang lagi sidang pembuktian jadi dia bisa langsung jawab. Kalau misalnya dua-duanya datang kan langsung penilaian solusi, tapi memang kayaknya feeling saya antara lawyer dan kliennya kayaknya belum saling mengenal. Mereka cuman mencari sisi manfaat dari finalnya kasus ini ya. Kita open aja lah di sini. Siapa sih yang nggak butuh validasi? Mungkin memang sekarang sejak demonstrasi atau keadaan di Indonesia ini lagi nggak baik, income tuh sulit. Jadi ya saya juga nggak mau viral seperti ini dari kasus saya, tapi saya cuma mau mengcounter dan edukasi untuk perempuan-perempuan di Indonesia lebih berhati-hati. Dan juga kakak kan ditipunya ratusan. Gini, jadi kalau saya bilang sih rumah tangga saya ini adalah kriminalitas ya, berselimut rumah tangga. Lawyer tadi sih bilang bahwa ya Bu, kita bisa silaturahmi dulu. Jadi kayaknya dari pihak lawyer juga pingin saya mediasi sama lawyernya aja gitu. Lucu ya, padahal udah diarahkan ke pengadilan, ujung-ujungnya ya coba ketemu lagi di belakang. Maksudnya di belakang apa? Jadi ya kalau misalkan cara ini mesti ditempuh, ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya ini Indra seperti memupuk dosa ya. Gitu. Tapi nanti akan Ketemu aja. Jadi gini, sejak Indra itu sudah keluar dari rumah ini, balik lagi ke settingan awal, menjadi lelaki playboy, menjadi lelaki yang wah red flag banget. Dia merasa bangga sudah menghancurkan masa depan Cikita dan Java. Jadi ya menurut saya memang tunggu Indranya sadar aja sih ya. Ini terkait waktu ya, harapan aku gitu. Dan kalau bisa keluarga-keluarga Indra yang sudah tidak koneksi sama Indra, koneksi lah gitu. Ini orangnya hilang arah ya, mau cari titik hitam saya bingung, mau menceraikan juga bingung. Berarti kan sebagai istri saya memenuhi standar wanita syariah pada umumnya, bukan? Jadi ya akhirnya sekarang beliau bingung mau menceraikan, salah, mau gugat takut gak bisa bayar gugatannya. Jadi ya teman-teman bisa menilai sendiri. tapi mungkin untuk update terbaru tentang laporan di Polres seperti apa? Tidak ada Mbak, tidak ada laporan progres apa-apa. Kalau yang dia terkait aku, itu juga belum ada progres, belum ada apa-apa. Aku terhadap dia, itu juga dianya sudah dipanggil katanya ya. Ya udah kita tinggal tunggu kabar kepolisian aja. Itu sih update terbarunya. Terus apalagi update terbarunya ya paling aku akan menghadiri undangan KPR dari bank ya. Harusnya debitur datang, tapi aku udah ACC sih. Aku yang akan datang. Pak, mungkin tadi kan sempat ada kakak sempat singgung ada handover apa namanya, Iya. mungkin kepemilikan rumah tuh. Iya. Emang dari awal aset segala macam, bisnis segala macam atas nama beliau atau atas nama Kak Cikita sih? Kalau KPR kan masih bersama ya kan, jadi utang dan perolehan itu masih bagi dua, itu yang adil seadil-adilnya. Tapi masalahnya ini orang kagak adil gitu. Kalau misalnya dia kan beberapa kali ada juga ya bicara di media ya, ini aku mengcounter ya. Gara-gara saya katanya penghasilannya berhenti, berkurang. Sebelum kabar ini terkuak di media memang penghasilannya sudah bermasalah. Tapi saya juga mengcounter kata pengacaranya, kalau suami sedang dalam keadaan tidak baik, istri sukarela membantu, saya bantu. Karena saya seorang pembisnis, jadi saya ini kayak brand handphone connecting people gitu. Jadi kalau ditanya kita kerja apa, ya kalau pengusaha semua diusahakan walaupun bukan bidangnya. Justru kita mencari mana yang berpeluang untuk dijadikan bisnis, tapi bisnis yang benar, bukan seperti saya dengan suami. Ini rumah tangga aku mau dijadiin bisnis sama dia gitu. Kayak kemarin
saya kan sempat bilang kalau Anda memang tidak mampu untuk melunasi, ya udah kita perjanjian jual beli yang dihadapkan di depan notaris. Jadi kan saya akan membayar sejumlah kompensasi kepada beliau ya terkait dengan rumah yang dibeli bersama. Tapi kenyataannya di tengah jalan, karena penghasilan dia tidak tetap, kadang ada, kadang nggak ada, istri jadi membayar cicilannya, bahkan renovasinya juga saya, gitu loh. Nah, yang dia ingin adalah rumah itu dijual tapi dibagi dua. Menurut saya untuk kondisi saat ini untuk menjual rumah itu tidaklah gampang, Indra Aditya Rahim. Ya, cara yang terbaik adalah belah kewajibannya dibayar bersama, lalu hibahkan untuk anak karena anak itu sampai 21 tahun masih tanggung jawab ayahnya. Tapi karena dia sekarang lagi tidak waras, belum sadar, dan belum sanggup untuk menemui keluarga sejak kasus perselingkuhan di klub malam tersebut terkuak, makanya dia berlindung di bawah pengacara. Ya. Nah, mungkin agenda selanjutnya tuh apa? Bikin agenda baru yuk. Agenda aku nggak tahu. Aku tidak mau mendengar lagi apa yang dibicarakan pihak lawan, karena pihak lawan itu tadi memang kayak menyuruh saya dia Bu, tenang Bu, nanti kita bicara di luar. Apaan nih? Berarti hari ini agendanya harus apa? Ya udah putusan sih. Harusnya. Kan perbaikan udah kemarin. Nah, terus tiba-tiba aku udah tahu dia akan datang. Tapi tunda lagi dong, soalnya si tergugatnya pengen jawab. Kenapa nggak jawab, kan dia masih punya chat saya. Rumah masih bisa didatengin. Jadi sebenarnya dia sendiri membohongi lawyernya. Gitu loh pemirsa. Lanjutannya minggu depan atau kapan? Aku tunggu Mahkamah Agung dan Pengadilan Tiga Raksa chatting aku by WhatsApp. Gitu kan, ngikutin, karena kan aku tidak pakai kuasa hukum, jadi ya semua janda-janda aja yang tanpa pengacara bisa ngurus sendiri. Kenapa Indra harus pakai law firm? Kenapa? Karena takut, saudara-saudara. Kan kita mau ada cerita tentang crossover-nya lagi. Itu AI saya. Iya benar. Saya belum tentu menikah, jelas-jelas belum putusan. Ya, tapi ya dengan kejadian ini untuk hiburan aja, ikutan tren Gemini AI ya kan. Kebetulan memang saya itu sangat suka dengan vokalisnya The Script gitu ya. Gitu. Jadi apalagi saya tuh suka banget sama lagu-lagunya The Script. Tiba-tiba karena hari ini saya merasa ini akan putusan, saya merasa kayak seru nih Gemini AI ya kan. Cari mukanya Dani ya. Yang kebetulan saya itu dulu ini intermezzo aja ya. Saya itu memang sukanya bule gitu ya. Saya sukanya bule terus tinggi gitu ya. Sebenarnya semua itu udah ada di tergugat. Tergugat tuh udah punya semua sebenarnya. Cuman dia memang licik aja ya. Gitu, nggak baik aja. Jadi ya udahlah ya, saya berhenti dulu. Nanti kalau misalnya diberikan kesempatan dapat jodoh, pinginnya kayak di AI gitu ya. Kan kemarin yang tergugat udah nggak memenuhi ya gitu ya. Kalau secara outlook tergugat kalau nggak diurus saya agak regress gitu ya outlooknya. Jadi makanya saya pikir ya udahlah ya, mungkin si tergugat lagi berusaha untuk membersihkan dirinya dulu sampai entar pas di sidang berikutnya dia lagi mencoba gitu untuk mempertahankan rumah tangga. Feeling saya sih begitu ya. Tapi mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Saya harus melanjutkan hidup saya daripada saya harus hidup dengan lelaki toksik gitu. Ini banyak komen-komen nggak sih? Waduh, ini kalau sampai buku nikah jatuh ini, nikah lagi dong dilanjutin. Hah, aset ini. Oke, ini cuma nomor antrian itu tidak berguna. Apa? Banyak nggak sih komen-komenan dari teman-teman di IG? Atau ada yang pengen deket atau gimana? Wah sih, karena memang saya itu adalah tipikal wanita yang punya prinsip dan tergugat mengetahui itu. Makanya tergugat itu senang menikahi saya. Gitu, karena saya tuh menjaga banget yang namanya kaidah rumah tangga, fungsi saya sebagai istri.
Cuman kan kenapa saya dianggap tidak berfungsi di akhir-akhirnya, yang awalnya itu baik sekali si Cika ini, karena saya sudah mulai tidak bisa dikendalikan olehnya, karena dia selalu banyak berbohong. Terus yang bikin saya kecewa ini adalah udah tahu istrinya seorang pedagang usaha, kok mesti nyuri sih, kenapa nggak bilang dulu gitu. Jadi kalau bilang kan kita bisa atur financial cash flow, dan sekarang nih saya sama dia itu justru saya tuh pengen ketemu sama dia loh suatu saat nanti. Saya kan pakai hakim non mediator ya, jadi hakim non pengadilan ya, jadi mediator di mana dia akan ngebelah harta dan kewajiban si istri dan suami setelah perceraian atau dalam proses. Sampai sekarang aja ketika saya hitung, terus saya bikin lagi kebutuhan anak, saya kirim ke dia, dia sendiri udah geter-geter. Jadi kan kalau mau dilanjutin emang udah nggak bisa, mendingan ya udah kalau saya gugat anak, itu anak aman bersama saya, karena statusnya sekarang saya tadi tanya juga sama lawyer, Pak Indra tuh di mana sih sebenarnya, masih di Tirta Mansion atau sudah pindah gitu. Kok saya nggak tahu ya, udah lah itu dosanya ditanggung mereka lah. Fokus sama anak. Iya dong, sama keluarga. Kan keluarga tidur sama aku sekarang di rumah aku. Ada mami, ada papi, ada adik aku yang si Zaki, ada anak aku, ada mbak aku. Terus sekarang aku juga ada nambah karyawan untuk packing. Udah mulai enjoy gitu ya sejak gak ada hama di rumah aku. Karena hama itu selalu kayak tuyul ngambil uang tanpa izin. Jadi menurut aku ini kriminal. Cuman ya gimana, hukum di negeri kita ini apa yang diperoleh bersama, iya punya sama-sama. Ya udah, aku mau gimana? Satu-satunya cara adalah tetap bernafas, hidup, cari uang gitu kan, daripada cari validasi seperti ini. Juga berubah nih Kak, dengan rambut yang Aduh, gini, saya itu kan mau 35 nanti, pemirsa, di bulan Oktober tanggal 22 dicatat ya, saya akan menginjak usia 35, di mana itu adalah salah satu apa yang momentum aku menjadi wanita seutuhnya, walaupun memang harus menjanda gitu ya. Single parent ya. Kalau misalnya dia single, kalau misalnya saya ini single parent berdikari, saya nggak masalah. Saya jadi berpikir kayak mungkin jodoh saya sama Indra sampai situ, Indra berhak mencari wanita yang sepadan olehnya. Mungkin aku udah nggak bisa nih di sampingnya, aku di atasnya gitu kan. Menurut dia begitu kan, sehingga dia berpikir bahwa saya tidak bisa mendampingi Cikita karena satu dan lain hal. Salah satunya adalah kesenjangan ekonomi tersebut. Padahal sebenarnya kita setara dalam semua hal. Ya, seorang Indra itu sebenarnya punya pekerjaan, tapi karena salah pergaulan. Kak, foto tadi kan sempat dibilang ada pertanyaan juga. Iya, polos banget sih Pak. Itu bapak-bapak generasi boomer. Dia kagak ngerti AI. Lucu deh tadi ya. Ini kita intermezzo aja ya. Ini sama sekali ini lucu banget, parah, gila. Jadi tiba-tiba saya itu kan tipikal orang yang nggak menggebu-gebu ya. Kalau apalagi saya ini seorang perempuan yang ya udah, kalau lagi saatnya kita berdebat. Kalau pengacara tuh jangan kita ajak ribut, walaupun dia emang di pihak lawan ya. Udahlah, saya merasa kayak ya kan dirimu cuma kerja ya bapak. Terus tiba-tiba ada satu bapak, saya lupa namanya siapa. Oh, Bapak Fajar, bapak kuasa hukum Bapak Fajar. Gemes deh bapak. Bu Cika, terkait gandengan, ada gandengan yang lain. Bapak itu editan, bapak itu vokalis The Script, namanya Dani bapak. Saya sengaja memampang itu karena untuk kepuasan saya pribadi, karena suami saya sudah mencari toples dan tobrut gitu. Aku bilang gitu kan, dia nggak ngerti kayaknya toples dan tobrut itu apa. Jadi aku mau ketawa aja, karena menurut aku memang pihak lawan lagi nggak punya pikiran, lagi hilang arah. Jadi aku menghibur diri aja, kayak bikin AI aku sama anakku diselamatin sama Iron Man, terus anak aku terbang, wah ada papa baru ceritanya gitu. Jadi kita udah ngayal sampai ke situ. Ini Gemini AI ini bisa buat menjadi penyembuh. Jadi selain aku psikolog, aku juga main sama AI. Psikolog juga kan? Ya, aku sama Kak Popi Amalia. Terus untuk psikolog ibu dan anak, aku pilih Kak Popi Amalia, mungkin teman-teman udah tahu. Terus untuk financial advisor aku pilih Sheila Abdul Rahman. Jadi mereka, beliau-beliau nih yang ngebantu aku. Karena apa? Perempuan Syai, jadi hak-hak perempuan dibedah semuanya. Apa sih persiapan bercerai itu panjang. Jadi
mau ketok palunya nanti pas kiamat kubro atau jenis-jenis kiamat yang lain, intinya aku punya bukti. Bukti persiapan perceraian. Soalnya kalau Indra dikasih hitungan dia gemeteran. Kalau aku sih sebenarnya ya untuk urusan anak, kalau kita punya anak biasanya kita jadi frugal living sih. Aku senangnya dengan aku bercerai ini, aku jadi frugal living, bukan pelit terhadap diri sendiri, tapi aku lebih ke mengeluarkan uang skala prioritas aja, kayak kebutuhan sandang, pangan. Nah, kalau papan itu kan sebenarnya urusan bapaknya. Ini yang aku lagi gugat nih, masalah papan nih. Rumah yang masih kredit itu, wah pusing deh kredit. Cuman itu doang satu kredit aku, yang lain-lain aku tuh nggak punya hutang. Dia tuh yang punya hutang budi sama aku. Cukup jelas kan? Gak perlu pakai pengacaranya ya, lucu banget. Nah, kita udah punya gandengan baru. Itu yang klien saya panas.